Pemirsa, Presiden Jokowi menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan ini terkait dengan hak politik, warga negara, dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara. Namun hal ini justru menimbulkan kontroversi karena sebagai kepala negara, Joko Widodo harus menegakkan netralitas penyelenggaraan negara. Untuk membahas hal ini, kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mokhtar. Selamat pagi, Mas Zainal. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Zainal, pernyataan Presiden yang dinilai sebagian pihak ini dangkal dan berpotensi bisa menjadi pembenaran bagi Presiden itu sendiri, Menteri, dan juga seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam pemilu 2024. Apa pentingnya Presiden memberikan pernyataan seperti itu, Mas Zainal? Saya kira memang kita harus tahu ya konteksnya memang ketika dia menjawab pertanyaan. Tetapi apapun itu, saya kira ada beberapa hal yang harus kita lihat dari konteks pernyataan Pak Presiden ini. Yang pertama, secara hukum pun sebenarnya ada perdebatan yang tidak sederhana. Satu, karena kampanye itu memang merupakan hak, tapi apakah itu bisa dilakukan dengan enak dan dengan mudah? Karena sebenarnya ada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang pemilu, khususnya berkaitan dengan dia harus cuti, lalu kemudian dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tetapi pada saat yang sama harus dilihat di konteks yang lebih luas, dalam artian kalau kita baca pasal 280, 281, ada pasal 282, di mana di situ dikatakan dia tidak boleh melakukan hal apapun, tindakan maupun putusan yang itu bisa berakibat merugikan pasangan calon tertentu ataupun menguntungkan pasangan calon tertentu. Nah, ini yang menjadi menarik melihat bagaimana membedakan antara Jokowi misalnya hari ini dia membagikan beras, ya kan, atas nama kepala negara, besoknya tiba-tiba dia mengacungkan dua jari atas nama kampanye dengan bahasa bahwa dia sedang melakukan cuti. Yang beginian ini menurut saya butuh pemahaman, bukan hanya sekedar hukum, tetapi juga pemahaman yang jauh lebih luas. Apalagi memang ini kasus yang agak berbeda. Kenapa? Karena kali ini dia berkampanye sebenarnya untuk anaknya sendiri, yang itu merupakan salah satunya menjadi kandidat cawapres. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun secara hukum kita lihat, agak tidak wise bagi seorang presiden, apalagi dengan kondisi yang saya bilang tadi ya. Dia kepala negara, kepala pemerintahan, pada saat yang sama anaknya berkontestasi, dia harus memberikan contoh, banyak hal yang melekat pada dirinya, tidak wise apabila dia hanya melihat pada undang-undang pemilu saja. Yang saya bilang tadi, di undang-undang pemilu pun debatable-nya bisa banyak. Tapi kalau kita lihat di undang-undang lain, ada banyak sekali ketentuan undang-undang lain yang mengatakan bahwa presiden tidak boleh melakukan tindakan apapun yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Oke. Di Undang-Undang 30 2014 misalnya mengatakan bahwa dia sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan itu nggak boleh melakukan tindakan apapun yang bisa menguntungkan keuntungan pribadinya dibanding kemudian kepentingan negara. Sama misalnya dalam Undang-Undang 2899 yang juga mencantumkan hal yang kurang lebih sama, bahwa presiden tidak boleh melakukan tindakan yang itu bukan untuk kepentingan negara, tapi melakukan yang itu berkaitan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Nah, artinya di titik undang-undang pemilu saja saya kira presiden tidak wise, apalagi ketika dia tarik lebih luas ke dalam konteks undang-undang yang lebih luas, bukan sekedar undang-undang kepemiluan. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa sumpah jabatan seorang presiden itu adalah berlaku adil. Dia melakukan menegakkan hukum, adil, dan lain-lain sebagainya. Nah, konteks itu saya kira sumpah presiden itu dijalankan untuk dia berjanji di hadapan seluruh masyarakat, ya kan? Semua golongan, bukan untuk nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga tertentu. Harusnya dia berdiri di tengah. Nah, yang keempat ini menurut saya yang lebih penting. Saya kira wajah presiden yang lebih wise itu adanya di pidato dia atau kemudian ucapan dia di tanggal 1 November yang tadi dicuplikkan juga.
yang dia menggunakan helm proyek itu. Ketika dia mengatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian ASN, TNI, Polri itu tidak boleh Harus netral. memihak, harus netral. Nah, menurut saya yang genuine, begini ya, bukan yang genuine, yang wise, yang berdasarkan undang-undang pemilu maupun undang-undang lainnya, saya kira yang versi itu, bukan versi yang sekarang. Maka kalau Anda tanya, kenapa kemudian Presiden mengalami perubahan mendasar, saya kira harusnya ditanyakan kepada Presiden. Kenapa Baik, tiba-tiba dia meralat ucapannya di bulan November, tetapi kemudian di bulan Januari, ya 2 bulan kemudian dia sudah berbeda. Apakah itu baik, berkaitan dengan angka, suara, dan lain sebagainya? Saya pikir itu saya tidak paham ya. Tapi silahkan Ya. ditanyakan kepada Presiden. Satu Pak hal yang saya Zainal. mau bilang, ya, Apakah ini artinya Presiden jelas melanggar undang-undang dan juga tidak netral? begini sebenarnya ya, memang butuh pengayaan terhadap undang-undang pemilu kita. Karena undang-undang pemilu kita ini kita tahu bahwa dibuat dengan cepat-cepat. Satu makna saja, misalnya, apakah hak itu bisa dilakukan dia sebagai incumbent maupun sebagai petahana maupun sebagai orang yang sudah tidak terpilih lagi, itu pun perdebatan. Kalau kita baca misalnya 299, 280, 281, 282, 283. Belum lagi kalau kita baca juga, kalaupun dia bisa berkampanye, ada 282 yang mengatakan bahwa dia nggak boleh melakukan tindakan apapun, keputusan apapun yang menguntungkan. Kampanye itu kan tindakan. Jadi kalau dia menguntungkan satu pasangan calon sendiri, itu kan berpotensi kemudian untuk melanggar 282. Itu yang saya bilang tadi. Di dalam tingkat undang-undang saja butuh exercise. Ya, karena kemungkinan pelanggarannya bisa terjadi. Khususnya saya bilang 282 yang kalau di konteks dibaca bersamaan dengan 281, 282, 283 dan 299. Belum lagi kalau saya bilang kita tarik ke peraturan perundang-undangan yang lebih luas. Karena ini kan memang pemilu, tapi jangan lupa presiden itu bukan hanya presiden di saat pemilu. Presiden itu tetap presiden untuk secara keseluruhan, plus pada saat yang lama dia juga tetap menyelenggarakan tugas-tugas kepresidenan. Artinya pasal-pasal lain di dalam undang-undang lain juga tetap mengikat. Contohnya yang saya bilang tadi, Undang-Undang 30 2014 soal administrasi pemerintahan maupun Undang-Undang 2899 soal penyelenggara negara yang bersih, bebas dari KKN. Nah, maksud saya adalah sangat tidak wise bagi presiden untuk menyampaikan itu. Karena seakan-akan mengatakan, hai para menteri, silahkan berkampanye sepuas-puasnya, silahkan yang gitu-gitu tuh. Bahkan termasuk kalau perizinannya kan hanya perizinan di presiden. Ya kan? Nanti akan banyak tuh perdebatan. Kok menteri ini dipermudah izinnya, menteri ini tidak. Lalu kemudian apakah semua menteri yang berkampanye yang hadir di sana atau kemudian berjalan itu dalam kondisi kampanye atau tidak? Apakah Prabowo yang tadi misalnya berfoto bersama dengan presiden di lapangan udara itu, ya kadang kemudian ditanyakan sesuatu hal, lalu kemudian dia bergoyang seperti layaknya seorang yang sedang kampanye, apakah itu bisa dipandang sebagai kampanye atau tidak? Kan yang begitu-begitu itu perdebatannya akan banyak. Nah, itu yang saya kira presiden harus bukan sekedar taat undang-undang, tapi juga harus lebih wise secara etik. Potensinya kan besar sekali nih. Apalagi yang saya bilang, hal ini diperparah atau diperberat. Kenapa dia harus wise double-double? Ya karena anaknya sendiri sekarang posisinya. Artinya ini tidak etis ya Pak Zainal ya kalau Presiden memberikan pernyataan seperti itu. Tapi kalau ternyata pernyataan Presiden ini terindikasi melanggar, apakah Bawaslu bisa bertindak? Karena kita lihat saja sekarang pelanggaran pemilu Bawaslu pun tidak bertaji, Pak Zainal. Seperti apa? Nah, bahwa bertaji atau tidak itu lain hal. Tapi saya kira ada yang harus disikapi. Makanya saya sendiri mengatakan harusnya Presiden meralat ucapannya. Karena ucapan itu tidak agak berbahaya. Ya, menimbulkan kesan yang berbahaya, apalagi saya kira berbeda sekali dengan versi November 2023. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita semua ASN ini, pertanyaan kita adalah, oh berarti yang boleh sebenarnya yang mana? Para menteri itu mengatakan yang boleh itu yang mana? Yang versi November atau yang versi Januari? Kita pakai logika sederhana saja. Coba bayangkan ASN ya, menggunakan jari 1, 2, atau 3 atau apapun saja itu dilarang loh.
Bagaimana kemudian kalau kepala pemerintahan, kepala negara yang membawahi itu melakukan itu di hadapan publik. Nah, itu yang saya ingin katakan bahwa menjadi wise menjadi penting. Ya. Menggunakan kekuasaannya menjadi penting, mengatur soal cuti-cuti, mengatur soal kapan orang bisa melakukan kampanye dan sebagainya, itu menjadi tagihan besar untuk seorang presiden. Baik. Kenapa? Lagi-lagi bukan hanya sekedar karena dia sudah tidak terpilih lagi dan ini pemilihan kedua dan dia boleh atau tidak mendukung. Tapi pada saat yang sama harus diingat, kandidat yang dia dukung itu ada anaknya di situ. Itu Ya. yang saya ingin katakan bahwa potensi kemudian melanggar peraturan lain itu menjadi tinggi. Oke, Pak Zainal, kita melihat ada potensi bagaimana keberpihakan dan juga sangat rawan kepentingan. Kita juga melihat bagaimana ada pernyataan sebelumnya dari Menko Polhukam Mahfud MD yang ingin mengundurkan diri, dan ini juga sebetulnya ada hubungannya ya dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang tadi Bapak sampaikan ini sangat rawan kepentingan. Kalau memang nanti para menteri ini terpecah belah, bagaimana nasib ke depannya ini, Pak? Saya sudah sampaikan sebenarnya dari setahun yang lalu. Saya mengatakan bahwa tahun politik dan ketika presiden membiarkan para menterinya itu yang sekaligus anggota partai, lalu kemudian simpatisan mau berkampanye, sebenarnya itu pasti akan mengganggu efektivitas pemerintahan. Sekarang saja menurut saya, kalau cerita misalnya beberapa menteri kan kelihatan tuh, yang mengatakan bahwa ya efektivitas pemerintahan sebenarnya sudah nyaris tidak berjalan. Karena kemudian menteri-menteri sudah saling intip, sudah saling curiga, tidak ada nuansa kesamaan lagi, ya kan, sampai bahkan isu-isu kemunduran itu keluar. Nah, saya sudah mengatakan bahwa bahaya dari presidensial second period itu biasanya adalah fragmentasi pemerintahan di periode kedua. Karena kemudian presidennya sudah tidak bisa terpilih lagi, pada saat yang sama bisa jadi menterinya ada yang berkeinginan, bisa jadi ada menterinya yang kemudian masang badan di calon-calon tertentu. Nah, harusnya ini diantisipasi sedari awal. Bahayanya adalah antisipasi dari awal saja tidak ada, yang keluar malah pernyataan presiden untuk mengatakan ayo silahkan berlomba-lomba lah, silahkanlah untuk melakukan kampanye. Nah, saya kira itu yang membuat berbahayanya ketika pemerintahan kemudian tidak berjalan lagi sebagaimana yang seharusnya. Kalau saya sebenarnya harusnya antisipasi itu dilakukan dari 1 tahun yang lalu. Karena geliat politik ini kan sudah kelihatan dari tahun yang lalu. Di mana partai-partainya sudah ancang-ancang. Bahkan kita tahu presiden sendiri barangkali sudah ancang-ancang menaikkan anaknya kan. Harusnya dia udah wise, pahamnya di situ. Kenegarawanannya diuji di situ. Yang bahaya adalah kalau kemudian dia membiarkan menteri-menterinya tidak melakukan antisipasi itu, maka 2 hal yang dia pertaruhkan. Satu yang dia pertaruhkan adalah kinerja efektivitas pemerintahan. Yang kedua adalah yang dia pertaruhkan adalah netralitas dan kenegarawanan dia dan kabinetnya. Dan itu menurut saya akan menjadi sangat berbahaya sebenarnya. Bukan sekedar merongrong pemilu 2024, tapi juga masa depan pemerintahan di 2024 dan pasca 2024. Baik, artinya memang ini diperlukan sifat wise dari seorang presiden sebagai pemimpin negara, jangan sampai terpecah belah. Terima kasih Pak Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum tata negara dari UGM, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.